Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Eh, Minggu ini kita masih membahas materi tentang penilaian, tapi kali ini masalah evaluasi tentang penilaian rubrik. Ibu tidak mau berlama-lama di sini, Ibu langsung saja mau men-share materinya ya. Sudah kelihatan Anda? Sudah, Sudah, Bu. Nah, materi yang akan kita pelajari dan kita bahas kali ini yaitu tentang rubrik evaluasi perencanaan pembelajaran. Topik-topik yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama, kriteria evaluasi perencanaan pembelajaran. Yang kedua, praktik evaluasi perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, rubrik evaluasi. Yang keempat, masalah siswa dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu membantu mengatasi masalah siswa. Langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu kriteria evaluasi pembelajaran. Dalam menjalankan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran terkait proses dan hasil belajar mahasiswa, perlu untuk diukur ketercapaian pembelajaran itu berdasarkan kriteria evaluasi perencanaan pembelajaran yang berlaku. Hal-hal ini terkait berdasarkan yang pertama itu edukatif. Edukatif itu yang mendidik, yang memberikan pengetahuan kepada siswa-siswa semuanya. Yang kedua itu otentik. Otentik itu asli dan bukan penilaian yang meniru terhadap penilaian-penilaian lain. Yang ketiga itu objektif. Objektif itu ada yang dinilai dan ada yang menilai. Yang keempat itu akuntabel. Akuntabel ini penilaian tersebut mampu diukur. Dan yang kelima itu transparan, mampu dibuktikan keasliannya. Selanjutnya yaitu praktik evaluasi perencanaan pembelajaran ini dimulai dengan menentukan tujuan tes. Apa sebenarnya tujuan kita, para guru ini melakukan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil belajar yang akan diukur melalui tes. Kemudian merumuskan hasil belajar dalam bentuk perilaku yang spesifik dan dapat diamati. Lalu menyusun garis besar materi pelajaran yang akan diukur melalui tes. Yang kelima, menyiapkan suatu tabel yang spesifik atau kisi-kisi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan tabel tersebut sebagai dasar persiapan tes. Kemudian materi selanjutnya itu rubrik evaluasi. Rubrik evaluasi ini merupakan instrumen penilaian yang digunakan dosen atau guru dalam mengukur kinerja mahasiswa dan siswanya berdasarkan deskripsi spesifik yang menggambarkan kemampuan mahasiswa untuk suatu level tertentu pada suatu aspek. Rubrik evaluasi ini sendiri terbagi dua, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik holistik ini digunakan oleh pengajar untuk mengukur kinerja atau produk secara keseluruhan, tidak terbagi menjadi aspek-aspek terperinci. Sedangkan rubrik analitik digunakan oleh pengajar untuk mengukur kinerja atau produk dari berbagai aspek, untuk kemudian masing-masing nilai dijumlahkan menjadi total nilai. Rubrik analitik ini sendiri pengukurannya itu secara terperinci, ada satuan satu-satunya. Kemudian terakhir yaitu masalah siswa dalam belajar. Ada beberapa gambaran besar yang Ibu rangkum dalam masalah belajar siswa ini yang sering sekali Ibu temui di kelas. Yang pertama itu masalah yang sering dihadapi para siswa, kurangnya fokus pada saat pembelajaran di kelas. Yang kedua, masalah mental health seperti stres, depresi, malas. Kemudian siswa yang mengalami keterlambatan akademik. Siswa yang mengalami keterlambatan akademik ini kurang cepat tanggap dalam belajar, seperti siswa lain yang diajarkan sudah bisa memahami pelajaran tersebut, namun siswa B ini sulit untuk memahami dan harus diulang-ulang. Yang terakhir itu siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, seperti siswa yang mengajak temannya mengobrol, makan-makan di kelas, ataupun menimbulkan kegaduhan di kelas. Kemudian yang materi terakhir yaitu tentang membantu mengatasi masalah siswa. Membantu mengatasi masalah siswa ini ada dua hal yang akan Ibu bahas di sini, yaitu pembelajaran perbaikan dan program pengayaan. Pembelajaran perbaikan atau remedial itu merupakan kegiatan yang ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Hal ini ditujukan bagi siswa yang sudah melakukan tes atau evaluasi dan mendapatkan nilai di bawah standar atau KKM, kemudian dilakukanlah perbaikan atau remedial oleh guru.
sehingga bisa mampu mencapai standar KKM yang telah ditetapkan. Kemudian program pengayaan. Program pengayaan ini siswa yang sudah mencapai nilai sesuai standar KKM namun belum sempurna. Maka guru akan melakukan program pengayaan agar membantu siswa tersebut untuk bisa mencapai lebih dari apa yang bisa dilakukannya. Nah, sekian materi yang bisa Ibu paparkan. Apakah Anda ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Untuk materi lengkapnya nanti kan Ibu share di grup ya, Nanda semua. Untuk tugas minggu ini tidak ada, tapi persiapkan diri mahasiswa untuk melakukan praktek. Karena menurut Ibu, pada mata pelajaran ini, lebih baik Ananda semua melakukan praktek daripada sekedar Ibu memberikan ceramah tentang teori. Ibu pikir cukup sampai di sini. Ibu harap Ananda semua paham dan bisa belajar sendiri di rumah ya Ananda untuk praktek minggu depan. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ibu persingkat waktunya. Ananda bisa gunakan waktu sebaik-baiknya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ananda semua. Selamat weekend.